Batam ini malah penakluk gunung-gunung di Jawa semua. Oh, Kilimanjaro juga ya, sorry. Waduh, apa yang kau cari ke atap dunia coba? Cari kayangan dia. Baik, jadi posisinya ini ya, thinkingnya ini ya. Jadi betapa sebetulnya dalam sebuah riset, the good sampling method and sampling size itu sangat penting. Kalau kita gagal untuk memilih menggunakan sebuah sampel yang pas, gitu ya, maka hasil kita itu nggak bisa untuk prediksi. Hasilnya ketemulah. Kalau sampel dianalisis kan ketemu. Tapi maknanya apa? Nggak bisa kita untuk prediksi. Gimana untuk memprediksinya? Padahal yang kita butuhkan kan bukan sampel. Yang kita butuhkan adalah populasi. Ya. Misalnya Bulia tadi yang di mana tadi? Pizza Hut gitu ya. Kalau dia ngambil sampel gitu, sampel dalam studinya 200. Memang dia hanya tertarik pada 200 responden itu kan enggak. Dia menggunakan 200 responden itu, 300-400 itu sebetulnya adalah untuk membangun sebuah strategi agar supaya dia bisa melayani keseluruhan populasi, bukan sekedar melayani sampel saja gitu. Jadi krusial sekali kalau kita main-main di bidang sampel, yang penting dapat sampel aja. Enggak bisa guna untuk memprediksi, sulit, lemah. Ya. Jadi sakti sekali ilmu metodologi riset itu, tapi juga hati-hati. Ya. Kalau kemarin saya ingatkan Anda, bikin kuesioner itu nggak boleh sembarangan. Memanai kuesioner itu nggak boleh sembarangan, karena nanti hasilnya juga kacau balau, nggak ada gunanya. The same thing in the case of sampling. Kalau kita salah memberikan sampling, kita tidak sama hasilnya tadi. Dulu, zaman pemilihan presiden sebelum ini kayak ada namanya puskaptis deh. Saya masih ingat itu. Yang lainnya itu hasilnya seperti apa, puskaptis itu berbeda sekali hasilnya. Begitu ditantang oleh media, suruh buka datanya, buka samplingnya, nggak berani. Itu artinya ngambil samplingnya adalah ya tidak saintifik, tidak menggunakan kaidah-kaidah yang baik. Jadi logiknya adalah seperti ini kalau kita sampling. Ya. So it is very important that we have a appropriate sampling method and sampling size. Alasan kenapa kita menggunakan sampel. Yang pertama tentu adalah waktu, biaya, dan tenaga. Ya. Misalnya sebuah manajer sebuah turis atraksi di sebuah destinasi ingin mengetahui motivasi turis. Ya. Tadi, logikanya kalau yang pemilihan presiden tadi, kalau semua, ya, kalau misalnya kita bikin lembaga quick count, kalau semua TPS harus dihubungi, berarti dia harus mencari tenaga kerja hampir 1,5 juta tiap TPS satu untuk memberikan laporan. Betapa mahalnya. Ya. Betapa mahalnya, luar biasa mahal. Ya, yang melakukan sensus itu nggak luar biasa mahal. Yang melakukan sensus selalu hanya pemerintah. Dan itu pun jangan lupa, sensus penduduk kita itu 10 tahun sekali. Ya. Nah, kita tidak perlu seperti itu. Secara sains sudah memberikan jalan. Itu pakainya pada sampel. Kemudian sampel itu juga bisa merusak. Bayangkan kalau kita mau sampelnya sebuah produk. Produk dicek begitu ya, dirusak kan gitu, namanya cek itu kan dibuka misalnya, dirasakan. Ya masa semua populasi akan diambil? Ya, kacau balau. Makanya diambil sampel saja, kemudian dicek satu-satu sampelnya, dari sana digunakan untuk prediksi what's going on in the population. Ya. Sekali lagi, semua riset itu tujuannya adalah untuk memahami, memprediksi di populasi. Kenapa? Karena populasi itu dalam konteks tourism begitu ya, itu pasar yang akan kita raih. Ya, bukan 200 atau 400 turis saja, tetapi jutaan turis gitu ya. Kemudian akurasi dan reliability hasil, lembaga-lembaga seperti tadi quick count, exit poll itu terbukti ya, terbukti.
Kemudian ini apa ini? Mengapa pakai sampel itu sama? Jadi kalau tadi setiap TPS harus didatangi terlalu mahal, setiap turis harus ditanya kebayang berapa. Setiap orang yang membeli ke Pizza Hut harus ditanya kayak apa. Mahal sekali. Jadi kondisi seperti itu, kemudian ada distribusi yang ternyata normal, maka hasilnya adalah yes, kita menggunakan sampel. Jadi sampel seperti ini contoh sampel yang jelek. Ya. Ada populasi yang besar seperti ini, kemudian sampel yang kita ambil itu plaknya cuma yang dekat aja. Nah ini sampel-sampel Anda kemarin. Ketika assignment itu kan ya pokoknya dapatnya aja. Karena untuk exercise. That's fine untuk exercise. Tapi Anda harus menyadari bahwa dengan hanya ngambil 4 seperti ini yang dari sini, ya, dari sini, maka kemampuan 4 orang ini untuk memprediksi keseluruhan ini kecil sekali. Ya, kalaupun ternyata benar gitu ya, bisa memprediksi ya, mungkin hanya kebetulan saja gitu ya. Jadi kalau model-model seperti ini ya model convenience, possibility-nya adalah rendah untuk memprediksi. Ya, ini contoh yang jelek. Contoh yang baik adalah saya kira model-model seperti ini dari banyak sekali, kemudian diambil, dites, gitu hasilnya bisa gunakan untuk prediksi. Ya. Terus apa lagi? Selanjutnya, nah ini yang bagus itu seperti ini. Ini yang logika-logika bagus, sampling itu seperti ini, logika sederhananya seperti ini. Ya. Di populasi itu yang biru ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10. Yang pink ada 1, 5. Yang hijau 5. Nah, diambil. Lihat bahwa yang biru tadi adalah ada 10, 10 itu 2, yang 5 itu 1, ini 1. Nah, proporsional. Gitu. Kemudian ngambilnya adalah secara acak. Jangan begitu. Nah, inilah representatif. Hasil dari 4 ini, temuan dari 4 ini, kita bisa yakin bahwa samalah populasi. Sehingga sebuah pengambilan keputusan dari sampel ini, kalau sampelnya bagus, maka kita yakin kebijakan untuk strategi mengelola, melayani populasi yang besar itu adalah lanjut. Ini sama logiknya, kemudian penentuan sampling. Sampling itu pada dasarnya ada 2. Sederhana saja. Ya, sampling itu ada 2. Yang pertama adalah probability. Kalau dulu Anda ingat statistik waktu muda, ya, sampling probability, yaitu sampling yang berdasar atas ditariknya itu probability. Ya. Probability itu artinya adalah setiap elemen dalam populasi itu mendapatkan kesempatan yang sama. Ya. Kemudian yang non probability itu juga ada, faktanya adalah tidak semua hal itu bisa kita randomkan. Maka kita bisa menggunakan apa yang disebut dengan sampling non probability. Ya. Kita lihat satu-satu. Desain sampling yang ini jadi ada sampling method, ada probability non probability. Sampling probability. Probability itu tadi probable gitu ya, jadi acak gitu ya. Sampling yang pertama itu adalah acak. Acak sederhana itu kira-kira kayak apa? Kayak kita arisan. Ya. Jadi ada elemen yang kita masukkan dalam toples gitu isinya 100, kemudian kita merem, kita ambil 1, itu namanya acak. Nah, itu prediksi sampling yang paling bagus. Ya, acak itu paling bagus. Nanti saya tunjukkan apa namanya ada saya dapat rekaman video dari mana dulu ya, kecil, bagus sekali. Ya, nanti. Yang pertama itu acak, simple random. Kemudian juga ada sistematik, random tapi pakai sistem. Misalnya adalah
apa namanya, kita punya 1000, kita mau ngambil 100, maka setiap ke 10 kita ambil, begitu, itu namanya adalah sebuah metode sistematis. Sistem. Ya. Kemudian contoh yang lain ada terstrata, stratified itu apa namanya, bertingkat gitu ya. Tingkat dulu yang paling atas, tingkat provinsinya diambil provinsi yang mana, kemudian turun ke dari provinsi itu dia pilih kabupaten yang mana, kecamatan mana, desanya mana saja. Nah, itu namanya ada stratified. Kalau cluster itu namanya juga cluster, itu mengelompok. Kita ambil kelompok yang mana begitu ya. Terus apa lagi ini? Ini yang contoh ya. Jadi probability sampling nomor 1 adalah undian ya, arisan gitu ya. Itu 1. Kemudian kalau ini adalah stratified ya, strata. Jadi kalau misalnya kita mau meriset gitu ya, kita mau mengelompokkan kelompok generasi Z, generasi Y, generasi X begitu. Ya, itu namanya kelompok. Jadi setiap stratified, setiap kelompok itu kita ambil. Kenapa ini kita ambil stratified? Stratified itu cocok apabila kita apa namanya? Kalau populasi yang kita tuju itu adalah terstrata. Kita pengen mengetahui sesuatu dalam sebuah konteks bahwa yang kita tuju itu terstrata. Terstrata itu apapun stratanya, apakah sosial, ekonomi, atau pendidikan. Ya, strata. Pada kenyataannya bahwa turis itu kan ya kayak kita, kayak manusia. Ada kastanya. Ada kasta. Hidup itu ada kasta, mau suka tidak suka gitu ya. Sehingga stratified random sampling itu umum layak digunakan. Ya, nanti Anda juga mungkin begitu. Akan membandingkan 3 generasi, ya sudah bisa. Atau kalau studi tentang mahasiswa, fokusnya adalah kalau siapa di sini itu yang suka mahasiswa itu siapa? Maverick, oh, bukan Galaksi, Mas Galaksi, Pak Galaksi, Pak Galaksi itu siswa gitu. Maunya adalah fokus studi siswa. Nah, siswa itu kalau ada kelas 1, 2, 3. Yang kelas 1, 2, 3 itu mempunyai karakter yang beda-beda. Kan begitu. Nah, kalau seperti itu, maka bisa kita kelompokkan. Masing-masing kelas diambil secara apa namanya, random, dan itu disebut sebagai stratified random sampling. Kemudian ini adalah sistematis. Ini yang saya maksud tadi. Sistem itu seperti ini. Ya, jadi kita punya list gitu, list n-nya 100. Jumlah N itu N besar itu populasi gitu ya. N-nya 100, kita menginginkan 20 saja. Nah, kalau 20 maka apa? Pembaginya adalah 5. Ya. Maka yang kita ambil adalah setiap kelipatan 5 itu kita ambil sebagai sampel kita. Ya, kalau kita lihat di sini ada 4, 9, 14, ini kita ambil sampel. Ya. Asumsinya adalah semuanya ini mirip-mirip lah. Ya. Kalau misalnya dalam sebuah komplek gitu, komplek perumahan itu biasanya identik, sosial ekonomi itu identik. Nah, Anda bisa menggunakan itu sistematik. Ya, ambil aja tiap beberapa rumah gitu ambil, itu bisa. Jadi kalau sifatnya homogen populasi kita, ini kita bisa memakai sistematik random sampling. Pertanyaannya adalah, Pak, gimana caranya menentukan angka yang pertama? Itu macam-macam. Bisa aja pakai apa namanya, random juga gitu ya. Dari ini diambil yang mana gitu ya, bisa. Tapi ini pakai mesin, pakai komputer itu bisa. Ya. Kalau nanti Anda pengen menggunakan model seperti ini, silakan aja di-download di YouTube itu beberapa apa namanya, contoh menggunakan Excel, itu bisa digunakan metode ya, sistematis. Kemudian contoh lain adalah cluster. Ini tadi cluster itu seperti ini. Jadi kalau ini contohnya Amerika begitu ya. Kalau ini contohnya di Indonesia gitu, ini diambil
dari seluruh ini mana yang kita mau studi. Ya. Misalnya yang spesifik, daerah spesifik saja. Misalnya satu provinsi. Nah, provinsi itu kemudian ditarik. Di provinsi itu banyak sekali kabupaten. Jawa Barat misalnya, oke, diambil Jawa Barat. Kenapa? Karena Jawa Barat paling padat penduduknya. Industri paling padat. Oke, diambil karena studinya industri misalnya. Kemudian diambil lagi Jawa Barat ada sekian banyak kabupaten. Dipilih yang mana? Yang paling representatif dengan tujuan kita. Ya. Tidak semua kabupaten adalah identik, maka diambil beberapa. Dari sana kemudian beberapa kabupaten diambil, tiap kabupaten itu diambil lagi kecamatan itu diambil desa, kemudian kalau gitu desa itu bukan desa lah, mungkin kecamatan ya. Tiap kecamatan itu diambil random lagi, dari situ diambil industrinya sebagai sebuah sampel. Nah, ini yang dimaksud dengan cluster. Ya. Nah, clustering ini kita pakai apabila model-model pemikirannya adalah seperti ini. Bahwa sebuah wilayah, sebuah populasi itu mengelompok, mengerucut. Nah, kita tertariknya pada kerucut-kerucut tertentu. Ya. Kalau industri tadi misalnya Jawa Barat. Kalau turis itu di mana? Nah, turis juga sama saja kali ya. Di mana-mana turis gitu ya. Kalau pertanian misalnya, kita mau pertanian. Kita ambil daerah-daerah pertanian. Kalau perkebunan mungkin kita ambil Sumatera Utara, misalnya gitu. Sumatera Utara perkebunannya juga macam-macam. Kita ambil kabupaten yang menurut kita adalah representatif untuk melakukan studi kita. Nah, klaster itu seperti itu. Ya. Jarang menggunakan. Mahasiswa yang menggunakan tesis itu jarang seperti ini. Gitu ya. Jarang. Oke, kemudian ada lagi multi-stage. Ya. Multi-stage itu stage-nya kayak gini. Jadi yang pertama dikumpulkan lagi kayak ini aja, kayak cluster aja. Kalau cluster itu satu kelompok gitu ya. Kalau ini adalah state tahapan. Dari sini ditarik lagi, satu ini tarik lagi menjadi kecil. Gitu ya. Ini kalau sifatnya adalah apa ya? Kayak berjenjang gitu ya. Kalau cluster itu mengelompok tadi, kalau ini adalah berjenjang. Kemudian ini beberapa ilustrasi ini juga menurut saya bagus sekali gitu ya. Jadi simple random itu diambil seperti ini, acak gitu. Kemudian kalau sistematis, lihat selisih dua begitu, selisih dua. Ya. Kalau ini nggak ada pola. Yang pertama diambil, kemudian yang ketiga. Habis yang ketiga yang keberapa ini? Selisih 3. 2, 3, tapi kembali ke ini nggak ada jarak. Kemudian ini nggak ada 1. Kemudian ini nggak ada jarak. Begitu. Ya. Kemudian yang stratified, ini stratified, diambilnya adalah seperti ini, stratified kayak gini. Kalau cluster tadi, kelompok-kelompok begitu ya. Kemudian itu satu. Yang random, yang probability. Ya. Idealnya ada probability. Kalau probability itu tadi kekuatan untuk prediksinya itu dahsyat sekali. Pada kenyataannya, apalagi kita di bidang orang-orang sekolahan, apalagi mahasiswa, ya, namanya probability itu mahal sekali. Coba bayangkan misalnya yang kemarin ini, Pak Ferry itu yang kemarin apa? Yang orang yang hobi moto kalau baru kemarin. Ya, fotografi, Pak. Fotografi. Fotografi. Ya, hobi moto kalau saya mau. Kalau bahasa kerennya fotografer, hobi moto. Tukang foto, Pak. Tukang foto. Tukang foto. Kalau tukang foto se-Indonesia, kebayang nggak populasinya di mana? Ya di Republik lah. Kan begitu. Nah idealnya gimana? Iya representasi Republik. Loh, tapi kalau mahasiswa mau ngambil representasi gimana? Berat lah. Gitu. Bahkan untuk industri pun jarang yang mau menggunakan pakai populasi penuh. Ya, yang random penuh itu berat sekali. Ya, berat sekali. Apalagi mahasiswa. Mahasiswa itu yang penting lulus saja dulu. Satu lulus. Yang kedua adalah ya tentu kalau bisa risetnya bagus. Nah, jadi yang probability itu mahal. Itu expensive. Ya,
selain difficult. Sama, difficult sama expensive itu ya kakak adik itu 11-12. Maka ada metode yang lain yang lebih rasional ya, untuk tujuan-tujuan tertentu bisa dimanfaatkan. Itu yang disebut dengan nggak usah pakai probability, non-probability. Non-probability itu efeknya adalah namanya juga non-probability, kemampuan untuk memprediksi, ya, kemampuan untuk memprediksi populasi itu ya tidak seindah yang random, tapi dengan pendekatan-pendekatan tertentu itu masih bisa dimanfaatkan. Nah, ini beberapa metode. Yang pertama misalnya penerapan kuota, ya, penarikan sampel berdasarkan jumlah yang ditetapkan. Ya, ini biasanya mahasiswa begini. Ya udah pakai rumus saja, pakai rumus yang tabel yang mana. Oke, diambil misalnya kalau populasinya besar, diambil kalau tesis itu fokusnya turis misalnya gitu ya, perilaku turis gitu ya, ambil 300 atau 400. Jadi kuota. Ya. Kalau udah 300 gitu kuotanya gimana? Misalnya ngambil turisnya adalah keseluruhan turis. Maka diambil ya kuotanya disesuaikan. Biasanya turis umur 30 ke bawah itu mendominasi. Misalnya dia 40%. Ya. Kemudian umur 30 sampai 40 dia 20%. Kemudian selanjutnya adalah 20% juga dan sisanya adalah sekian. Nah, dari situ persentase tadi kemudian kita gunakan untuk menjudge, menentukan berapa banyaknya untuk mendapatkan total 300 responden yang kita butuhkan. Ya. Itu namanya pakai kuota. Begitu udah dapat kuotanya, ya sudah. Ya. Terus gimana Pak ininya? Apa namanya? Kalau untuk prediksi populasinya gimana? Ya kurang bagus. Nah, untuk mengakali agar supaya bagus, saran saya adalah ketika kuota-kuota tadi, jangan asal ngambil saja, asal yang ada diambil, jangan begitu. Ya. Jadi kalau melakukan riset turis begitu, jangan sekedar yang mau yaudah kita kasih gitu, enggak. Jadi misalnya adalah pakai pendekatan untuk mengurangi untuk meningkatkan tingkat prediksi kita. Itu misalnya setiap sekian turis, 3 turis yang ditemui itu diminta menjadi responden. Ya. Caranya begitu, ya. Tiap sekian itu di approach. Jangan yang ada langsung di approach. Nah, itu meningkatkan cara kita meningkatkan kekuatan di non-probability sampling. Riset-riset saya itu begitu. Ya. Saya nggak riset turis di Bali misalnya. Ya kalau saya nyuruh data kolektor saya menemui setiap turis kemudian langsung di approach dijadikan responden, wah nanti parah tuh. Kalau dia ketemu sama 2 bis yang datang 3 bis ya sudah selesai. Padahal 3 bis itu adalah turisnya adalah turis SMA misalnya gitu atau mahasiswa. Ya responden saya mahasiswa semua. Jadi kacau balau. Ya. Jadi tetap non-probability itu harus dipakai pendekatan-pendekatan yang hati-hati dan tidak serta-merta convenience saja. Convenience saja. Jadi yang kedua ini adalah convenience. Yang dibuat convenience ya convenience bahasa Inggris ya. Sebuah metode yang gampang aja lah gitu. Pokoknya cari gampangnya aja, sedapatnya aja lah. Kayak kemarin yang Anda lakukan untuk project itu namanya adalah convenience. Sedapatnya saja. Ya. Apakah dia nggak bermanfaat? Jangan lupa, itu masih bermanfaat. Jadi kalau Pak Peri ngambil sedapatnya itu, memang kemampuan datamu untuk memprediksi populasi itu kecil. Tapi dia masih bermanfaat. Manfaatnya apa? Untuk uji teori. Ini dia. Ya. Jadi convenience itu, walaupun dikritik habis-habisan, kemampuan untuk memprediksi di populasinya itu kurang sekali. Tapi sebetulnya dia masih bermanfaat
untuk menguji teori bahwa X menyebabkan Y, ya, teorinya seperti itu kita masih bisa gunakan dengan menggunakan data-data convenience sedapatnya saja. Nah, tesis yang paling rendah itu. Tapi masalahnya tadi, kalau sedapatnya, si Pak Bambang tadi survei di Medan gitu ya, dia dapatnya di destinasi wisata Toba gitu. Pas yang ke sana itu, pas pegawai yang piknik ke sana, ada 4 rombongan gitu ya, datanya, sampelnya jadi seragam. Seragam apa? Seragam yang satu warna, satu karakteristik, gitu ya, yang nggak ada artinya untuk prediksi. Ya, maka walaupun convenient, saran saya nanti adalah ketika Anda melakukan, dan sama harus ditulis dalam metode, bahwa yang dilakukan itu benar convenience, tetapi untuk meningkatkan tingkat prediksinya, dalam pemilihan responden itu setiap N responden yang ketemu, yang ditemuin, itu yang diminta untuk merespon kuesioner kita. Ya, jadi tadi ya ke Danau Toba ketemu orang pertama ya diminta, habis itu ketemu 2 orang, ketiga baru diminta lagi, orang ke-6 diminta lagi. Nah, seperti itu. Itu untuk menghilangkan kelemahan daripada convenience sampling. Ya. Nah, kalau sekedar lulus ya lulus pada pakai convenience saja. Tapi tadi sifatnya hanya teori saja, kemampuan untuk prediksi di populasi itu nggak terlalu kuat gitu ya. Kemudian judgment. Nah, ini beda lagi. Kalau judgment itu ya convenience, tapi pakai judgment. Misalnya misalnya studi Anda adalah perilaku turis khusus untuk wanita. Female turis generasi Y misalnya. Ya sudah. Judgment-nya adalah oh ya, kelompok itu. Maka yang dijadikan responden adalah kita cari kelompok-kelompok yang female generasi Y. Ya, itu namanya judgment. Nah, terus kenapa hanya itu? Karena memang Anda desain risetmu arahnya hanya ke sana gitu. Ya. Atau judgment adalah misalnya ini siapa tadi? Para pendaki gunung. Siapa tadi? Bulia tadi. Studi perilaku turis pendaki gunung. Judgment-nya apa? Ya respondennya tentu orang yang mendaki gunung. Ya gunung di mana? Misalnya gunung di Sumatera. Ya sudah, kita cari aja itu kijat-jat siapapun yang gunung. Doesn't matter gunung apa. Misalnya begitu. Itu adalah judgment. Ya. Jadi khusus ada tujuannya. Ya. Ada lagi adalah sport tourism misalnya. Ya monggo, bisa saja. Jadi dijudge bahwa respondennya adalah orang-orang yang berkunjung dalam kaitannya dengan sport, sport tourism. Ya. Ada juga yang namanya bola salju, snowball. Snowball itu ya snowball ya. Bagaimana sebuah snow yang meluncur dari atas, tadinya kecil, digelindingkan begitu, akhirnya jadi besar dan besar sekali. Ya. Contoh dari bola salju atau snowball sampling itu, kalau misalnya gampangnya adalah kalau penjual asuransi, ya. Misalnya dia ketemu satu orang, dia approach, ya, dia setuju, ya. Kemudian setelah dia jadi konsumen, dia si penjual asuransinya bertanya, Bapak bisa diberikan saya rekomendasi teman-teman Bapak yang kira-kira pas saya hubungi. Nah, dia sebutkan kawannya. Kemudian si sales tadi adalah menghubungi satu-satu. Begitu terus gitu ya. Jadi modelnya kayak snowball, namanya snowball ya. Menggelinding, tadi yang kecil, kemudian mendapat kenalan lagi, terus gitu. Ya. Snowball itu juga bisa misalnya untuk yang unik, studi unik gitu ya. Kayak tadi mendaki gunung, turis mendaki gunung gitu ya. Biasanya kan mereka klub. Mereka itu klub pada konco gitu ya. Sehingga kalau kita dapat satu,
itu pintu terbuka untuk cari approach teman-teman dia. Ya. Jadi kalau studi Anda itu sangat spesifik turis, maka bisa digunakan snowball tadi. Ya, pendaki gunung terus yang unik lah. Misalnya sama tukang sepeda, tukang main sepeda itu juga gitu. Pasti dia punya gerombolan. Kalau kita dapat satu, kita bisa kemudian tanya teman dia di mana, boleh saya direferensikan. Dari satu dapat 3, masing-masing dapat 3 lagi, membengkak kan begitu. Ya, jadi ini cocok pendekatan bola salju itu cocok untuk riset-riset yang sifatnya turis seperti itu. Ya, ini spesifik. Kemudian kalau kita lihat plus minusnya tadi sudah saya jelaskan. Jadi apa namanya kalau non probability itu kondisinya seperti ini. Kemampuan kita untuk memprediksi itu relatif kurang. Lihat, sampel kurang mewakili populasi. Ya iya. Namanya seadanya, sedapatnya, gitu ya. Hampir semuanya begitu. Ya. Hampir semuanya. Kemudian kalau convenience tentu murah sekali, singkat, judgment itu juga relatif murah, gitu ya. Relatif murah kalau namanya non probabilistik. Kemudian kalau ini kita lihat contoh-contohnya adalah ini convenience itu kayak gini. Ya. Jadi convenience. Jadi kalau populasinya ada sini, convenience itu yang diambil ini peneliti gitu ya. Yang diambil ya sudah yang dekat aja. Dekat aja. Jadi kalau saya ini ada mahasiswa, Pak, surveinya saya seminggu udah dapat 400, ya kamu pasti convenience ya. Ya. Tapi tadi walaupun tidak bisa yang 5 orang ini nggak bisa memprediksi semuanya, tapi tetap di bidang pengujian teori itu masih bermanfaat. Jadi nanti mengklaimnya di bidang teori adalah dengan berdasar atas sampel ini maka teori ini terdukung atau tidak terdukung. Logiknya begitu. Ya, so itu still okay. Kalau purposive sampling tadi yang tujuannya apa? Ya namanya tujuan purposive ya sudah diambil aja yang sesuai dengan tujuan. Tadi ada turis generasi female ya sudah ambil. Ya, ambil saja. Saya sekarang itu tertariknya di halal tourism itu female. Female turis halal. Itu mungkin perilakunya berbeda sekali. Ya. Sayang COVID-nya kemarin sudah tiarap, hari ini naik lagi. Gitu ya. Saya mau survei ke kontak turis itu agak ini. Ya sudah, tidak apa-apa. Kemudian snowball. Kalau snowball seperti ini tadi, saya dapat 1, 2, gitu ya. 2, masing-masing 2 itu membuka pintu selanjutnya. Begitu terus. Ya. Ini sifatnya tadi untuk spesifik. Kalau kuota ya dimintanya jumlahnya berapa. Oke. Itu beberapa metode yang sangat basic. Kemudian kita pertimbangannya. Tujuan risetnya apa? Sampling. Ya. Kalau tujuan Anda memprediksi populasi, jangan lupa tadi random paling bagus. But it cost too much. Ya. Cost too much. Kemudian kalau Anda nggak punya sumber daya, energi, rupiah, dan sebagainya, ya sudah. Akalin, pakai convenience. Walaupun convenience tadi prediksinya kurang, ya sudah dicampur saja. Convenience ditambah dengan apa namanya? Dengan sistematik. Ya, setiap 3 orang ditemuin di approach. Ya. Kemudian, nah ini juga yang problem itu sebetulnya sini. Siapa sih yang tahu populasi sebetulnya? Nggak ada kok sebetulnya. Yang tahu populasi itu hanya negara. Populasinya apa penduduk. Negara tahunya dari mana? Dari sensus sudah. Ya. Jadi ya gitu, populasi keseluruhan. Tapi beberapa populasi juga kita bisa. Misalnya studi kita adalah khusus misalnya pegawai sebuah perusahaan PLN misalnya. Populasinya kita tahu. Daftar karyawan di PLN. Ya. Bagaimana perilaku wisata mereka? Nah, Anda bisa menggunakan list itu sebagai populasi. Tapi fakta-fakta seperti itu adalah sangat tidak mudah. Ya. Yang paling mudah dulu ketika mahasiswa S1 gitu adalah misalnya studi terhadap
populasinya adalah mahasiswa di perguruan tinggi dia. Ya sudah, ketemu itu listnya. Ya. Begitu ketemu list, maka pendekatan random itu bisa mudah. Pada kenyataannya itu tidak mudah. Dulu umum dipakai adalah menggunakan studi seperti ini untuk perilaku itu adalah menggunakan yellow page, buku kuning. Untuk sebuah kota kan ada itu. Ya. Buku kuning sebuah kota itu bagus sekali dalam konteks dia menggambarkan penduduk sebuah kota yang secara sosial ekonomi bagus. Kenapa? Karena punya telepon. Dulu, sehingga dulu itu populer sekali. Dulu 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu itu populer sekali. Ya, riset itu begitu. Nah, kalau kita punya list kayak buku Yellow Page tadi, ada namanya, alamatnya, dan sebagainya, enak kita. Apakah Anda pakai pure random atau pakai sistematik, itu hasil Anda itu bagus sekali. Ya, dari situ, dari sampel ini, maka Anda bisa membayangkan, sampel apa yang saya gunakan ya, metode yang mana. Ya, kalau misalnya ada listnya, fine, oke, bisa banget pakai random. Tapi kalau tidak, ya tadi pakai patron. Ya. Kemudian geografis, ya ini yang bikin mahal kan gitu ya. Geografis. Kalau tersebar kemana-mana, ya sudah, pilih aja mungkin cluster. Cluster yang paling mewakili. Ya. Misalnya cluster industri tadi, Jawa Barat misalnya, karena saya tahunya Jawa Barat. Misalnya Jawa Barat itu kan banyak sekali kabupaten, mungkin ada 30. Gitu. Maka dari 30 itu industrinya kan macam-macam juga. Dari macam yang tadi, kemudian diambil mulai dari yang sangat intens industrinya, sedang sampai sangat kurang. Nah, masing-masing itu diambil. Begitu masing-masing diambil, itu representatif daripada sampling, sehingga kita bisa memprediksi di Provinsi Jawa Barat. Ya, jadi geografis. Nah, Anda kayak tesis Anda nanti, geografis juga nggak masalah sepanjang geografis itu bisa Anda akalin dengan misalnya ada surveinya dengan pakai Google, pakai internet, that's fine. Itu masih memungkinkan. Gitu ya. Cuman juga terbatas juga yang sanggup untuk menjawab survei pakai Google itu ya pasti hanya generasi terutama ya, generasi Z, generasi milenial, dan mungkin generasi X, tapi yang sangat bergelut dengan kegiatan atau aktivitasnya adalah sangat tergantung pada misalnya smartphone, pegawai misalnya. Nah, itu mungkin bisa. Tapi begitu misalnya Anda mau ini kan petani gitu agak berat. Ya mereka juga pakai smartphone, tetapi mungkin tidak seintens anak-anak muda. Ya. Kalau seperti itu ya sudah, logika itu diakalin untuk riset kita. Ya sudah, kalau gitu aku fokus ini saja. Gitu. Fokus pada kelompok-kelompok yang memungkinkan di approach. Ya, begitu. Kemudian data analisis statistik ya. Analisisnya apa, itu akan menentukan dari sampling-sampling tadi untuk prediksi. Itu tentang metode. Sekarang kita diskusikan tentang jumlah. Kalau tadi udah cara, walaupun secara singkat, saya yakin nangkep gitu ya. Kalau nggak baca buku saya yang data analisis atau buku yang teks itu sama saja. Sekarang kita bicarakan sampel. Sampelnya harus berapa ya? Harus berapa? Ini penting. Kalau tadi Quick Count itu 2.000 sampel dari populasi 0,5 juta. Diambilnya kurang lebih kisaran 2.000 seingat saya. Saya 2.000. Nah, pertimbangan ukuran sampel itu apa? Sampel jumlah itu akan menentukan tadi tingkat prediksi. Semakin besar jumlah sampel, dengan kata lain, kalau jumlah sampel kita itu sama dengan populasi, maka kemampuan prediksi kita kira-kira kayak apa? Ya 100%. 100%. 100%.
Kalau populasinya, sampelnya sama dengan populasi, ya namanya nggak prediksi menangit sensus. Itu benernya 100% gitu. Ya, jadi kalau kita ngambil sampelnya jauh lebih kecil dari populasi itu, maka ada tingkat kesalahan, tingkat kepercayaan, tingkat keyakinan prediksi saya kira-kira berapa persen ya gitu. Mungkin error. Ya, sampling error. Ya, jadi dari situ di awal selalu saya bilang bahwa dalam sains kita, dalam prediksi kita, tidak ada yang boleh mengatakan yakin 100%. Yang ada kalau di statistik, ingat statistik dulu, itu nggak pernah 100%. Yang adalah 0,000, terus saja nolnya panjang gitu ya. Kalau statistik kan dibatasi sampai misalnya 4, padahal itu panjang sekali. Maknanya apa? Sains tidak pernah mengatakan dirinya betul 100%. Kenapa begitu? Karena biar ada ruangan orang untuk menguji lagi kebenarannya. Sehingga ada improvement. Begitu logiknya. Logiknya begitu. Nah, ada sebuah studi yang menarik sekali. Kalau kita lihat, saya senang sekali ya studi ini. Ya. Lalu Pak, ini mencantumkan source-nya dari mana? Tapi umum studi ini. Ya. Jadi, lihat. Ini adalah tingkat akurasi di sini. Ya, persentase akurasi. Ya. Artinya bahwa kalau ini adalah persentase kesalahan, ketidakakuratan gitu ya. Ketidakakuratannya hanya 5%, itu segini. Ya. Kira-kira segini. Ini 100% di sini. Ya. Kemudian kalau ini ukuran sampel. Ternyata data itu ya. Kalau kita pengen kesalahan kita itu hanya 5%. Kita yakin 90%, 95% bahwa prediksi kita benar. Itu kira-kira umumnya itu dibutuhkan angka seperti ini secara umum ya. Nah, kira-kira berapa? Kira-kira 400. Data itu bunyinya begitu. Ya. Kira-kira itu kalau 5% itu kira-kira akan segini. 400. Kalau jumlahnya saya naikkan lagi dari 400 menjadi 500, kalau kita tarik 500 itu tingkat kesalahan kira-kira 4,1% lah begitu. Data itu begitu, statistik itu. Kemudian kalau dari 500, sampel kita 500, saya naikkan jadi 1000, ya, maka tingkat akurasinya 3%. Itu bukan kemudian hanya jadi 2%, turun dikit. Kira-kira ini berapa? Kira-kira 3% di sini. 3%. Ya. Jadi menaikkan sampel 100% dari 500 ke 1000 itu hanya sedikit menurunkan tingkat akurasinya. Ya. Kemudian kalau dari 1000 itu kurang lebih 3, kita naikkan jadi 2000 berapa? 2% sebetulnya kesalahan itu. Ya. Nah, kalau ini ditarik lagi terus gitu, sama, tidak jauh berbeda. Kisarannya 2% aja. Ya. Sehingga Vicon itu tadi ngambil logik 2000 itu kira-kira lebih ada seperti ini. Kesalahan paling 2% lah prediksi. Ya. Nah, sama ketika Anda nanti tesis. Pak, aku ngambil kalau gitu, saya ngambil 2000 sampel. Fine, that's good, great. Ya. Pak, kalau Anda 2000, kemungkinan kesalahan itu kira-kira umumnya kira-kira ya 2%. Tapi masalahnya ambil 2000 itu kan mahal sekali. Iya. Biayanya mahal. Satu sampel aja kan Anda harus buang waktu, tenaga, kemudian ucapan terima kasih yang real. Itu jadi mahal sekali, ya. Untuk mahasiswa itu menjadi mahal sekali, tidak realistis. Ya sudah, kalau gitu 1000, Pak. Biar dapat 3%-an kira-kira. Keyakinan prediksi hasil saya itu kira-kira 97% gitu. Ya nggak apa-apa, monggo. Tapi jangan lupa, 1000 itu juga besar sekali. It costs. Oh. Nah, ternyata umumnya keilmuan kita, keilmuan di bidang sosial, itu secara umum itu pakai tingkat kepercayaan itu
95%. Saya yakin 90% populasi itu seperti ini. Maksudnya ini itu sampel tadi. Saya ya 95% yakin bahwa hasil temuan saya di sampel itu merefleksikan apa yang terjadi di populasi. Secara ilmu sosial itu begitu, 5%. Nah, kalau 5% di mana? Sebetulnya tadi adalah 400. 400 saja ya. Dengan catatan ini adalah kalau populasinya besar sekali. Ya, jadi kalau Anda baca paper yang bagus, kisaran sampelnya 300-400-an itu logiknya adalah ini. Jadi kalau kemarin ada yang ambil sampel 75 gitu ya, yaitu memang sampel-sampel masalah. Ya, sampel-sampel untuk memenuhi tes. Ya, itu dengan catatan populasi besar ya. Populasi besar itu misalnya jumlah turis di Batam, ya itu kan jutaan gitu ya. Jutaan. Tapi kalau sampelnya misalnya PKL di Batam, ya mungkin kecil sekali. Ini nggak bisa dipakai pendekatan ini gitu loh. Ya, ini pendekatan untuk sampelnya besar sekali. Kayak tadi turis datang ke Batam. Tapi kalau misalnya PKL di PKL yang menyediakan produk untuk turis, ya mungkin di Batam mungkin hanya ribuan atau ratusan. Maka ini nggak bisa dipakai. Begitu ya. Ini saya menggunakan yang praktikal saja. Jadi pertimbangannya adalah tingkat kepercayaan tadi 95% dan sebagainya, kemudian populasinya, variasi populasi. Gitu. Kalau populasinya itu sangat bervariasi, itu misalnya sosial ekonomi dari kelas menengah sampai bawah itu tinggi sekali. Ya Anda harus ngambil semuanya. Yang kelas bawah iya, kelas atas iya, kelas menengah iya. Tapi kalau Pak Peri itu studimu adalah khusus mahasiswa tingkat 1 di Batam, pasti dia homogen. Ya. Kalau homogen, Anda makainya yang convenience tadi, keyakinan kita itu tinggi. Ya, gitu ya. Sama kalau misalnya Anda ngambil tukang foto, tapi tukang fotonya ada generasi Z, maka kemungkinan besar karakter mereka tidak jauh-jauh amat. Ya, nggak jauh amat. Pasti yang tukang foto itu kira-kira sosial ekonomi agak baik, kan gitu ya. Ya. Terus educated, pasti begitu. Punya uang, suka traveling, karakternya begitu. Ya, benar. Maka ketika populasi itu tidak terlalu bervariasi, nah itu kita agak enak untuk ngambil sampel itu agak enak. Ya, prediksi kita agak kuat. Tapi begitu kalau sesuatu yang diverse gitu ya, maka diversity itu harus diwakili juga dalam populasi. Kemudian apalagi secara statistik ini bisa saja, monggo saja, ini rumusnya sederhana saja. Ya. Cuman problemnya ini adalah populasi. Ya. Jadi ukuran sampel ini kalau menggunakan standar error ini, gitu ya, problemnya adalah kita harus tahu standar deviasi di populasi. Ya. Ini saya bukan. Rumus ini luar biasa indah sekali. Presisi kita untuk memprediksi populasi itu tinggi. Syaratnya adalah, ini yang syaratnya nggak bisa dipenuhi oleh riset. Kita tahu standar deviasi di populasi. Ya gimana? Kita mau prediksi populasi, kita harus tahu standar deviasi populasi. Artinya, kalau kita tahu standar deviasi populasi, kan di populasi harus kita hitung standar deviasinya. Kalau standar deviasi dihitung, artinya rata-ratanya juga dihitung. Nggak realistis. Nggak realistis. Kecuali Anda sudah menemukan riset-riset terdahulu yang mengukur populasi kita. Begitu. Jadi kalau Pak Peri gitu ya, contohnya Pak Peri lagi, karena yang di kamera tuh nongolnya wajah Pak Peri aja, jadi ya sudah. Pak Peri menemukan sebuah riset tentang tukang foto tadi. Ya, Pak. Dan kemudian di sana ada data standar deviasi rata-ratanya gitu ya. Ada, maka Pak Peri bisa menggunakan itu sebagai basis untuk menghitung N kecil ini berapa.
Ya. Hanya masalahnya, ya gimana menemukannya itu? Gitu. Ya susah sekali. Susah sekali kalau spesifik gitu ya. Tapi kalau misalnya secara umum, misalnya penduduk Batam, secara deviasinya bisa dihitung, Pak. Pakai data-data yang ada sensus di Batam. Dari sana, misalnya dari sisi umur gitu kan, ketahuan rata-ratanya. Rata-rata ketahuan, setelah deviasi ketahuan, kita bisa narik sampel. Gitu. Pakai statistiknya. Nah, itu susah. Ini sama, mirip-mirip statistik. Nah, ini yang cara mudah. Statistik yang mudah, yang terkenal sekali di Indonesia. Tapi di dunia itu nggak terkenal. Ini metode, ini nggak ada yang pakai sebetulnya. Tapi ya nggak apa-apa, saya kasih. Jadi, kalau kita tahu N-nya, N itu jumlah sampel populasi, ya. N besar, kemudian N kecil itu sampel, kita tinggal ini kan errornya berapa. Errornya kita misalnya 5% misalnya. Maka misalnya N itu kita populasinya mahasiswa di sebuah perguruan tinggi, kan ketemu jumlahnya. Atau penduduk Batam, ya. Tinggal dimasukkan, dihitung, ini dihitung, errornya 5% gitu, maka ketahuan sampel kita berapa. Anda nanti boleh pakai ini kalau, ini catatannya ya, kalau N-nya tahu, jumlah populasi itu tahu, itu bisa. Tapi kalau nggak tahu gimana? Ya nggak tahu jangan dipakai. Ya, umumnya kan kita nggak tahu. Mau tukang foto, mau tukang apa gitu. Berapa ini populasinya gitu ya. Begitu kita mempunyai data, ya ketemu populasi, ya itu boleh, silahkan. Ini bisa menjadi timbangan. Karena namanya sampel itu tidak saklek, harus sekian, enggak ada riset yang begitu itu. Ya, selalu in between, sekitar kurang lebih seperti inilah. Gitu. Maka saya juga menyarankan pakai aja judgement dari para ahli yang sudah ngitung. Nah, misalnya ini, ya udah kita pakai aja. Nih, misalnya di Batam, turis Batam, pasti populasinya adalah di atas 10.000. Ah, ini 10.000, tinggal dipilih aja data kita kategori. Ya, setuju, tidak setuju, dan sebagainya kategori kan. Pakai 5%. No, lihat Pak Peri. 370. Jadi kesalahan tingkat 5% tadi, itu 370. Yang di grafik tadi, kurang lebih juga angka 400-an. Gitu loh. Metode ini aja yang dipakai. Hasil-hasil perhitungan para ahli aja, sudah tabel aja. Kalau misalnya populasinya, misalnya di Batam, yang jual UMKM di bidang tourism, di Batam misalnya ada 300 gitu, ambil datamu misalnya survei kuesionernya adalah tadi sangat setuju, sangat tidak setuju, ambil berapa? 169. Aman dan aman. Ya. Kalau misalnya Pak populasinya cuma 100, ya sudah ambil aja. Data kategorinya adalah kalau 100 ya ambil 80. Pak 80 itu posisinya berat sekali di ini, ya sudah yang bisa saja. Akhirnya begitu. Jadi dengan semua keterbatasan, yang penting logik gitu ya. Maka yang diambilnya adalah seperti ini. Ya. Jadi kalau ada yang riset pokoknya sampel harus sekian, itu ngaco balok, udah. Ya. Minimal sampel gitu enggak. Minimal sampel itu seperti ini. Ini minimal. Ya, ini minimal. Ya. In between inilah kurang lebih itu oke. Kalau datanya continue, data continue itu adalah misalnya yang kita ukur tingkat pendapatan, itu continue ya. Pendapatan, umur, jumlah uang yang kita miliki. Nah, ini datanya seperti ini. Maka kita ambil ini, alfanya 5%, tinggal di sini. Kalau datanya continue, 10.000 bisa 119. Kalau kita makin yakin lagi, ya sudah pakai tingkat kesalahan 1%, 209. Menentukan sampel itu seperti ini. Ya. Ini tested, metode-metode ini tested. Ya, boleh aja yang tadi pakai statistik, tapi masalahnya adalah tadi standar deviasinya nggak ketemu. Ya.
Coba kita lihat tadi itu pendapat si Bartlett. Sekarang pendekatan dari Zygmunt. Zygmunt itu sama. Coba kita lihat. Kalau 10.000, tingkat keyakinan 5%, itu dia 300-an ternyata. Tidak jauh berbeda. Ya. Kemudian kalau dia nggak sampai ini, cuma sampai 1.000 misalnya. Kalau 1.000, dia 235. Ya. Kalau sampelnya besar sekali, ya, 500.000 ke atas, maka dia menyarankan, ya sudah, kalau 5% ya kisarannya memang 306. Ya, jadi tadi menentukan sampel itu seperti itu. Statistik nggak mungkin, ya sudah, pakai tabel. Tabel, konsultasi, 2 tabel. Kalau tabel pertama mengatakan seperti ini segini, berarti jumlah saya minimal adalah sekian. Untuk memastikan bahwa hasil kita adalah robust. Tambah lagi metode yang juga sangat terkenal itu dari Malhotra. Menyarankan seperti ini. Kalau riset kita untuk memecahkan masalah, ya kisaran 300-500 sama dengan tadi. Minimalnya dia minta itu 200, apa itu 200. Kalau sampelnya itu besar gitu ya. Tapi idealnya adalah in between ini. Jadi memang 300-an kalau sampelnya besar. Ya. Kalau pakai fokus group ya 6-12 per grup. Kita bikin berapa kali grup gitu ya. Ini ada 6 kali gitu ya. Kira-kira lebih seperti ini. Ya, jadi pertimbangan ukuran sampel tadi kita tentu uang, semuanya itu uang gitu ya, apalagi kita sebagai doing thesis gitu ya. Kemudian tentu manajerial juga, data analisis dan data. Oke. Saya kira itu dongeng saya hari ini. Sebelum ke apa namanya tanya jawab, saya masih pengen menginikan kenapa kita harus pakai random. Caranya gimana ya? Caranya adalah teaching, sebentar, riset, terus, nah ini dia. Oops, bukan. Sebentar, marketing, riset, Polybatam, riset metode, hidup, nggak ketemu. Keluar dulu. Kayaknya paling, ini dia. Mengapa kita perlu pakai, sebentar. Oh, sudah nampak belum belum ya? Belum, Prof, belum. Nah, ini video kecil, tapi menurut saya itu bagus sekali, penting untuk kita memahami kenapa sih harus pakai random gitu loh. Nah, ini saya klikkan dulu. Iya. Sudah nampak? Udah, Prof. Tapi belum Sudah, jalan. Oke. Ya, sekarang saya jalankan. Jadi video kecil ini memberikan gambaran pada kita betapa namanya random itu luar biasa. Ya. Kita lihat. Jadi video ini mengatakan bahwa ini adalah populasi. Ya. Yang di atas ini adalah pasir, ini adalah populasi. Ya. Populasi ini diambilnya ini adalah dengan cara namanya adalah random. Begitu caranya random diambilnya,
maka bentuk akhir dari random itu seperti BLC, berbentuk lonceng. Ingat dulu pelajaran statistik. Jadi semua hal, saya nggak tahu. Kita nggak tahu manusia. Ternyata Tuhan itu menciptakan data. Kalau ditarik secara random, itu bentuknya akan menjadi terdistribusi normal. Buktinya gampangnya seperti ini. Lihat. Lihat. Jadi pasir ini itu namanya adalah random. Pengambilan secara random. Jadi tidak ada pola. Siapa duluan itu enggak. Enggak ada pola aja, pokoknya ngalir aja. Kemudian diacak di sini. Di apa namanya? Di tengahnya itu diacak. Kemudian contohnya adalah ya, pertanyaan begini. Satunya. Bentuknya basic. Ada filosofi yang dalam sekali dalam video ini. Bahwa tadi segala sesuatu yang diambil secara random itu berbentuk lonceng. Ulangi lagi. Kita ulangi lagi. Kita kembalikan. One more. Apa yang ingin saya garis bawahi pada apa namanya video ini adalah kalau sampel Anda terdistribusi secara normal, maka prediksi Anda terhadap populasi itu macam. Itu poinnya. Ya. Ternyata Tuhan itu menciptakan data itu dalam konteks pemahaman otak manusia itu terdistribusi normal. Buktinya gampang saja. Kalau Anda tanya tinggi badan di kelas ini dari 12-13 orang ini, ya, rata-rata mungkin sekitar 160-an, 160-170 rata-rata. Tapi kemudian tetap ada yang paling tinggi misalnya 180, tapi satu orang. Atau 150 satu orang. Jadi bentuknya adalah bell shape. Nggak percaya? Lihat data tinggi manusia di dunia ini. Tingkat IQ manusia di dunia ini. Rata-rata adalah paling banyak itu rata-rata. Yang ekstrim itu selalu kecil. Nah, bentuknya itu seperti itu data itu. Pendapatan, tinggi badan, macam-macam. Hampir semua itu adalah kecuali ya misalnya gender hanya 2, laki perempuan gitu ya sudah. Tapi begitu datanya itu kontinu, ya kayak jumlah uang kita, tinggi badan kita, ya itu Tuhan itu menciptakan data itu dalam otak manusia, pemahaman manusia itu normal distribusinya. Ya, makna di distribusi normal adalah paling banyak itu memang di rata-rata. Yang ekstrim itu kecil. Apa pentingnya pemahaman itu dalam konteks riset adalah jika kita bisa ngambil random data,
dan kemudian data yang kau ambil sampelmu adalah terdistribusi juga normal seperti itu, maka hasil kita itu kita sangat confidence bisa mengatakan di populasi itu ya seperti ini di sampel. Itu yang disebut dengan beauty of sampling tadi. Ya, begitu kira-kira. Sudah, dongeng saya itu silahkan kalau ada yang mau ditanyakan sebelum berlanjut ke yang lain. Izin bertanya, Pak. Pak Ferry. Ya, Pak. Yes. Tadi daftar pertimbangan pemilihan sampling itu yang daftar populasi itu, Pak. Yes. Itu misalnya dalam komunitas besar ya, tempat kerja saya lah. Ya. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Itu kan ada 2.000 orang gitu. Berarti kalau saya seandainya mengambil sampling tentang perilaku konsumen itu dengan sebenarnya jadi lebih gampang ya, Pak, dan biaya lebih murah ya. Yes, pasti. Apalagi semua itu di dalam jangkauan Anda. Gitu. Iya, kan kantor kami kan satu komplek gitu. Satu komplek gitu. Mestinya begitu. Ya. Tapi lagi-lagi dilihat lagi tujuan risetnya apa, interest Anda di mana, gitu ya. Jadi sampling itu hanya sebuah kendaraan kita untuk mengaku bahwa tujuan itu tercapai dengan baik. Tujuan tercapai itu apa? Selalu riset itu adalah memprediksi di populasi. Ya, selalu begitu. Satu lagi, Pak. Yes. Seandainya yang populasi fotografer itu kan sampai saat ini kan nggak ada datanya tuh, Pak. Nah, itu bagaimana tuh, Pak? Kalau tidak ada data, itu pakainya tadi adalah selalu begini. Kita itu kan selalu punya bonded rationality. Ya. Bonded rationality itu rasional manusia itu terbatas. Ya, selalu terbatas. Kita nggak mampu memahami semuanya kok. Tapi kita diberi kemampuan untuk dari simptom yang ada itu kita bisa memprediksi yang besar. Ya, misalnya data nasional kita nggak punya, tapi sampean punya data Batam misalnya. Dari Batam kemudian digunakan proyeksi secara keseluruhan, begitu loh. Ya. Jadi dalam riset itu selalu hampir sulit sekali kita mencari data exactly yang kita butuhkan. Itu terlalu indah itu. Maka kita pakai inverse, Pak. Ya. Pakai data yang ada saja untuk prediksi keseluruhan kira-kira seperti apa. Gitu. Jadi pakai logik itu, kemudian juga menarik secara nasional. Itu juga prinsip sampling lagi. Gitu ya. Oh, kalau Batam seperti ini, kemudian kalau Medan seperti ini. Tapi kalau kabupaten ini seperti ini. Oh, tipikal di Indonesia itu Batam itu kira-kira sebanyak ini. Penduduknya segini, ini segini. Kalau penduduk segini adalah segini, maka republik ini kurang lebih gitu. Jadi rasional guessing lah, Pak. Ya. Kira-kira seperti itu. Ya. Jadi sampling itu tadi khususnya sample size itu bukan harga mati ya, bukan harus sekian enggak. Tapi idealnya itu adalah minimal, sehingga kalau minimal ya kalau diusahakan bisa lebih dari itu pasti beda. Gitu. Confidence kita. Ya, confidence. Mudah-mudahan menjawab. Yang lain? Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Saya, Prof. Pak Febri. Ya. Soal populasi. Jadi semakin kecil populasinya berarti sampel kita semakin kecil, Prof ya. Tapi memastikan jumlah, saya contohnya gini, Singaporean, saya mau misalnya mau meneliti mengenai perilaku turis yang turis halal lah, turis wisata halal ke Batam. Ya. Itu kan kalau secara populasi di Singapura mungkin saya bisa dapat, Prof, jumlah warga Singapura yang Muslim gitu ya. Nah, cuma kan kalau wisata halal kan nggak cuma Muslim yang mencari gitu ya, Prof ya. Jadi ada kesulitan juga memilih sampel itu. Lalu yang masuk ke Batam sendiri itu
saya nggak tahu bisa dapat atau enggak data-data Singaporean yang Muslim ini yang mana satu gitu loh. Artinya memilih sampelnya gitu kan. Ya. Karena dari situ saya misalnya pengen prediksi apakah jumlah turis yang mencari wisata halal ini bakal meningkat atau tetap atau misalnya ya bakal menurun gitu. Misalnya seperti itu, Prof. Jadi kalau untuk kasus ini seperti apa penetapan samplingnya, Prof? Terima kasih, Prof. Jadi tadi bahwa penentuan sampling itu banyak faktor yang harus dipertimbangkan. Ya. Nomor satu, salah satunya adalah tadi statistik tentu. Kalau statistik itu bunyinya kan gampang. Yang penting kalau jumlahnya populasi besar, kalau kita ambil sekitaran 300 itu aman. Kemudian ngambilnya pakai random itu aman. Tapi itu hanya salah satu pertimbangan. Pertimbangan yang lain adalah juga seperti tadi, kalau kita mau halal turis gitu ya. Kalau halal turis itu tentu yang mencari halal terutama adalah Muslim. Walaupun mungkin tidak Muslim juga mungkin beli juga. Tetapi kalau non-Muslim tentu belinya adalah bukan dengan pertimbangan religiosity. Ya, yang religiosity pasti Muslim. Jadi tidak relevan memasukkan walaupun mereka juga membeli gitu ya. Karena tujuannya halal tentu ke sana. Nah, kalau seperti itu kan tadi kayak pertanyaan Pak Peri tadi, kalau kita menentukan sesuatu itu harus pakai indikator-indikator yang lain yang diperhatikan. Ya. Misalnya Muslim Singapura gitu ya. Ya, tujuan khusus halal Muslim halal turis dari Singapura. Ya sudah dihitung saja. Penduduk Muslim Singapura itu berapa dibandingkan ini kan berapa persen. Ya. Oh ternyata misalnya penduduknya Muslim Singapura itu 70%. Kemudian ditarik aja jumlah jumlah turis yang Singapura yang ke Batam setahun berapa? Misalnya 1 juta. Oh berarti kurang lebih prediksinya adalah jumlah turis wisata halal dari Singapura adalah 7% kali 1 juta. Itu populasimu. Boleh gitu ya Prof. Nah, harus logik begitu. Begitu. Jadi jangan lupa riset itu kalau kita nyari data itu praktis jarang sekali data itu 100% seperti yang kita inginkan. Ya. Akhirnya tadi ngambil keputusannya adalah pakai logik-logik seperti itu. Harus reasonable. Karena science itu reasoning gitu. Kurang lebih seperti itu logiknya ya Pak ya. Ya. Yang lain? Ya, terima kasih Prof. Ya, sekali lagi jadi berarti sah saya misalnya penduduk Singapura 5 juta, Muslimnya 7% tadi. Yang datang ke Batam 1 juta misalnya. Jadi 7% dari 1 juta itulah turis halalnya kira-kira gitu ya Prof. Populasinya seperti itu. Iya. Jadi saya ngambil sampelnya ya kira-kira ya tinggal masukkan tabel tadi aja. Ya. Kalau ketemu populasinya Muslim Singapura yang sana sekian persen, masukkan tabel aja. Oh mungkin Anda butuh sekitar 200. Ya. Kira-kira seperti itu ya. Jadi praktis tidak ada yang saklek gitu yang bisa pas gitu ya. Kalau bisa ya alhamdulillah. Tetapi kayak gitu biasanya untuk riset-riset kayak kita itu jarang sekali. Ya. Baik Prof. Terima kasih Prof. Yang lain siapa lagi? Bu Lia yang tadi tukang mendaki gunung tadi. Anak kecil baby diajak naik gunung 3.000 meter gimana coba? Bu Lina Pak, Bu Lina itu. Oh, Bu Lina. Jadi itu luar biasa itu mendidik si kecilnya menjadi pendaki gunung Himalaya. Himalaya, Kilimanjaro itu apa yang dicari dari pendaki gunung ya? Terus kalau di puncak Pak Piri. Karena ada gunung di sana, Pak. Kalau nggak ada gunung sana, nggak ke sana, Pak. Itu jawaban siapa itu? Because it's there katanya. Reinhard Messner. Jauh-jauh ke Kenapa mendaki gunung? Because it's there. It's there gitu ya. Kalau mendaki gunung itu bagian daripada tourism bukan? Bagian, Pak. Bagian ya, banyak sekali. Iya. Banyak. Itu juga menarik. Jadi kalau nanti bagian Prof ya. Di gunung itu sekarang ya ampun sampai ratusan, 501 hari itu kadang Semeru tuh dibatasin 500 orang saja. Itu pun masih tak tertampung. Tapi karena dibatasin.
Dan itu ada multiplier effect ke penduduk di kaki gunung biasanya. Multipliernya positif atau negatif? Positif untuk peningkatan ekonomi, kemudian transportasi masyarakat lokal juga. Ya. Tapi kemudian banyak sampah di sana. Betul, negatif untuk lingkungan di gunungnya. Ya mungkin kalau Anda hobi seperti itu, tesis ngambil-ngambil seperti itu pasti dalam sekali loh. Dalam. Kemudian, dulu niatnya seperti itu Pak, tapi ini jauh kan Prof sekarang gunungnya, jadi nggak bisa lagi. Kalau di Jawa mungkin enak ya, kalau di Batam susah. Kan sudah saya jelaskan, riset itu dimensinya itu begitu luasnya. Tidak semua hal harus kita jawabkan untuk bikin tesis. Ya, pakai Google Form aja. Iya, pakai G-Form lah. Ya, pakai G-Form. Sekarang apalagi COVID itu menjadi justified. Menjadi justified sekali. Kayak Bu Lina, coba pakai tesismu adalah di apa namanya mountaineering ya Pak ya? Mountaineering atau apa itu? Mountaineering. Iya, mountaineering. Mountaineering. Nah, itu pasti dalam sekali karena Anda paham sekali itu. Pasti dalam, analisisnya dalam, tinggal menguatkan, cari referensi yang bagus saja sudah, pasti analisismu itu dalam. Jadi strategi bikin tesis, ya, riset itu nomor satu justru itu. Pilih topik-topik that we are interested. We are interested means we are experienced, so perfect kita. Riset itu begitu. Foto berarti Pak. Jadi, bisa dalam sekali, betul. Jangan ngambil topik-topik yang Anda kurang tertarik atau sedikit sekali pengalaman. Itu capek. Itu capek. Karena dimensi teori harus Anda kejar, dimensi settingnya juga harus Anda kejar. Tapi kalau Anda milih sesuatu yang you are experience, maka riset settingnya itu Anda sudah punya. Tinggal menguatkan metodologi, tinggal menguatkan teori, wes jadi. Ya. Jadi saran saya begitu. Jadi kalau Anda pendaki gunung, tesis saya ke situ. Artikel juga banyak. Kalau Anda jualan Pizza Hut, jangan lupa juga ke sana juga. Ya. Konsumsi makanan dari konteks tourism. Anda itu bisa dalam sekali dan itu tidak capek. Cepat, hasilnya juga bagus. Ya. Begitu kira-kira. Ada pertanyaan? Oke. Kalau nggak ada, masih ada waktu kurang lebih 10 menit, saya mau memberikan contoh sebuah riset di tourism, tapi untuk dokter. Ya, saya di IPB saya menguji sana. Saya nggak distribusikan tesis ini, tapi kalau Anda tertarik kan Anda bikin screenshot gitu ya. Untuk memberikan bagaimana dia mendevelop problemnya, problem risetnya. Saya kira penting sekali. Jadi kalau Anda tertarik bikin screenshot sendiri gitu ya. Karena nggak mungkin saya men-share ini pada Anda. Ya, share itu hanya untuk pengetahuan. Daya apa ya Pak Ferry ya? Bawa. Ini di IPB. Ya, ini judulnya kalau Anda lihat adalah apa saya. Nah, ini dia. Ya. Jadi dia studinya adalah model pemasaran agrowisata terintegrasi di Lampung. Ya. Jadi kenapa di Lampung? Ternyata dia adalah mahasiswanya orang Lampung. Kenapa suka tesis ini ya? Dia pemain juga di sana. Ya. Jadi artinya apa? Setting risetnya itu mahasiswa ini ngerti banget. Ya, ceritanya menjadi dalam. Ya. Kemudian jangan tahu. Nah, ini isinya kurang lebih seperti ini yang ingin saya berikan pada Anda. Latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup, dan kebaruan. Ya. Bagaimana dia mendevelop kurang lebih adalah seperti ini ceritanya.
poin-poin pentingnya. Nah, ini pendahuluannya. Yang saya ingin ini kan pada Anda itu pendahuluan. Jadi menggambarkan problem background riset itu apa. Ya. Dia cerita banyak tentang pariwisata di sana, gitu ya. Sumber-sumbernya, ngomongnya data. Ini saya kemukakan pada Anda, walaupun dia dokter, tapi dokternya terapan. Nah, Anda itu adiknya ini. Gitu ya. Bedanya apa? Ya sama, master sama PhD itu hanya beda kedalaman waktu yang lama aja. Tetapi struktur thinkingnya itu sama. Jadi di latar belakang itu ngomong tentang industri, what's going on in the industry. Means that you need to tell about the story with the data. Gitu ya. Dengan data. Harus begini, data begitu. Lihat. Selalu ngomong data, karena ini adalah riset terapan. Jangan lupa riset terapan itu tujuan utama nomor 1, itu adalah solving the industry problem. Not extending the knowledge. Extending the knowledge itu adalah tujuan yang kedua. Sehingga story-nya di sini adalah what's going on. Ya, datanya seperti ini. Ceritanya tentang data, ya. Kemudian lihat juga data bahkan di sana itu seperti apa di provinsi, di kabupaten mana saja, begitu ada. Ya, bahkan grafik-grafiknya ya, Anda lihat di sini juga nampak untuk menunjukkan iya di sana ada masalah. Bahwa problem industri agriturism di Lampung itu ada masalah yang harus saya selesaikan. Ya, harus ke sana. Kalau Anda mampu menyajikan latar belakang Anda seperti itu, sudah, risetmu itu sangat terapan, sangat bagus. Ya. Dan jualan yang pertama dari sebuah riset itu sama dengan yang lain adalah latar belakang. Kalau latar belakangnya udah sweet, udah make sense, sudah. Ke belakang itu smooth gitu. Ya. Karena kalau teori bisa dicari. Ya. Kalau latar belakangnya ngaco, teorinya nanti nggak pas. Ya, kemudian baru di sini dikatakan tentang teori. Gitu ya. Jadi teori, kalau di sini teori, lihat teorinya kayak apa di bidang yang terkait dengan agriturism. Dari sana kemudian ya sudah tujuannya ada ini teori, rumusan masalah sehingga tujuan dia adalah kalau Anda lihat sini. Nah, ini dia tujuannya. Sudah. Jadi tujuan dari sebuah riset terapan kayak Anda kemarin jelaskan di proposal, at the end you need to develop something to help the tourism managers. Jadi tujuan yang keempat itu harus creating something yang dipakai oleh industri. Jadi kalau nanti Anda menguji model atau apapun dalam tesis Anda, itu adalah tujuan nomor satunya adalah bahwa dia sebagai jembatan Anda untuk merumuskan, membuat sebuah produk yang bisa dimanfaatkan oleh industri. Memecahkan masalahnya. Yang kedua adalah baru extending the knowledge. Nah, logiknya itu seperti ini. Jangan lupa ujian Anda adalah proposal. Jadi percaya pada saya bahwa karya yang bagus itu selalu sejalan dengan waktu dan pengorbanan. Nggak ada barang bagus itu cukup orang notaya itu. Paling kalau ujuk-ujuknya ya paling C lah, maksimal ya B minus ya. Riset kok B minus kan nggak boleh. Riset itu harus minimal harus B, ya harus B. Jadi logiknya seperti ini. Nanti pilih aja topik ditentukan, syukur-syukur terkait tadi dengan tesis, sampling juga sudah kita diskusikan. Sekarang mestinya sudah agak gamblang gitu, mau arah yang mana. Ya, pilih yang tertarik, pilih yang pengalaman, nggak usah lagi khawatir dengan masalah geografi yang mana-mana, pakai aja Google Form.
nggak usah juga menyelesaikan keseluruhan masalah dunia, artinya pakai seluruh tipe turis, ambil aja fokus tertentu. Ya, fokus tertentu itu dipilih mana yang paling potensial terhadap kemanfaatannya, yang mana tinggal dipilih. Ya, dari situ udah nampak tadi. Untuk tesis itu menurut saya kok oke lah gitu ya. Gampang. Silakan, ada pertanyaan? Assalamualaikum Prof, saya Prof. Salam Pak Bambang. Kalau Pak Bambang belum bertanya itu kayaknya belum afdol juga saya ngajarnya. Betul. Sekarang tulisannya galaksi mana? Udah ganti Prof. Namanya keren Bambang Galaksi, sekarang Bambang Apriantoso. Okay. Any question? Gini Prof, Yes. ini kan saya sekarang ikut sama apa namanya itu Prof, ikut arahan Prof. Jadi saya fokus untuk pendidikan Prof. Ya. Jadi pelan-pelan saya sudah mulai buatlah nyusun-nyusun apa yang diperlukan sehingga nanti untuk skripsi dan proposal lainnya insya Allah kita siapkan kan gitu ya, kedepannya bimbingannya ikut Prof lah kan begitu saya. Jadi yang saya tanyakan ini Prof, dalam tadi itu apa namanya data untuk pengambilan kepuasan pariwisata menuju sekolah itu alangkah bagusnya menggunakan yang model mana gitu loh Prof. Tadi kan saya agak bingung itu Prof. Yang mana yang mau saya gunakan yang lebih efisien? Apakah untuk siswanya ataukah untuk masyarakat setempat kan begitu Prof? Itu aja Prof untuk sementara, mohon arahannya. Terima kasih Prof. Good. Terima kasih. Pertanyaanmu menunjukkan kebingunganmu. Tapi kalau saya jadi dirimu, aku juga pasti masih bingung juga gitu ya. Saya juga proses belajar. Ya. Jadi Pak Bambang dan ada semua memilih topik itu di pembahasan di awal sudah kita jelaskan bahwa pilihlah topik yang Anda tertarik, yang di sana ada problem. Tapi jangan lupa problem industri itu selalu kompleks sekali. Banyak sekali. Edutourism itu kompleks, sebuah subindustri besar. Di sana juga banyak sekali problem. Nah, Anda pada tahap ini adalah perlu tadi merenungkan untuk memahami problem itu, pelajari, baca datanya seperti apa, dari sana kemudian baru Anda pilih. Ya. Karena problemnya itu banyak sekali. Banyak sekali. Ya. Jadi pemilihan itu jangan lama-lama, sebaiknya segera diputuskan. Ya, kayak siapa tadi yang Bu Lina gitu mendaki gunung, ya udah mendaki gunung aja. Kemudian kalau Pak Bambang misalnya fokusnya tadi misalnya jangan lupa juga kalau milih itu sesuatu yang Anda ngerti, Anda paham, Anda pengalaman, tapi juga nggak sulit melakukannya. Misalnya untuk survei. Ya. Yang paling nggak sulit bagi seorang guru, ya sudah, mahasiswanya aja misalnya begitu. Fokus saja ke situ. Ya. Nah mahasiswanya yang mana? Kepuasan edutourism juga banyak sekali, mangga nanti dipelajari baru dipilih. Ya. Saya tidak mendalami edutourism, tapi kalau Anda baca-baca lagi, Pak Bambang, pasti Anda akan menemukan, oh kayaknya ini menarik. Ini menarik, tapi kayaknya sulit sekali saya nyanyi responden nanti. Ya sudah, aku tinggalkan. Gitu. Ya. Oh, cari yang lain. Ini menarik dan saya bisa melakukannya dalam 1 tahun studi saya. Baru dipilih. Nah, logik pilihan seperti itu perlu Anda semua sekarang itu mulai harus, meskipun baru kuliah baru 1 semester gitu ya, itu menurut saya mulai harus segera diformulasikan. Ya, karena basic riset metodenya udah dapat. Ya. Begitu Pak Bambang ya. Jadi pertanyaannya ke saya kembalikan pada Anda lagi. Coba renungkan edutourism yang di depan Anda, yang memungkinkan Anda gali. Ya. Caranya adalah tadi
pahami lagi konsep edutourism. Itu dimensinya apa saja, aspeknya apa saja, dari semua itu kemudian Anda pilih yang manageable. Mudah-mudahan menjawab. Mau nanya lagi, Oke, ya. Pak. Satu lagi. Yes. Satu lah. Pak. Ya. Sepengalaman Bapak nih, apakah ada lembaga atau perusahaan atau apapun yang bisa mencari sponsorin suatu penelitian gitu, Pak? Misalnya penelitian tentang tesis gitu. Kalau spesifik seperti itu agak sulit kita mencarinya begitu ya. Kecuali untuk lembaga-lembaga misalnya yang kayak pemerintah itu selalu punya. Ya. Pemda-pemda itu selalu punya. Cuman mereka punya agenda tertentu. Dia maunya menyelesaikan masalah ini, gitu ya. Dan itu sering sekali tidak pas dengan Anda. Atau kalau perusahaan beda lagi. Saya punya pengalaman tuh dikonsultan di PGN, perusahaan gas negara. Itu risetnya simpel sekali dan dibayar mahal. Simpelnya apa? Cuman suruh bertanya pada konsumen listrik yang di flat, mau nggak dia berpindah ke menggunakan gas gitu. Kalau mau harga berapa dan sebagainya itu bisa. Ya. Jadi kadang-kadang begini Pak ya. Kadang-kadang kebutuhan industri, riset industri itu sederhana sekali seperti itu. Sehingga kalau kasih pendekatan saintifik malah pusing dia nggak butuh itu. Karena butuhnya solusi yang straightforward. Ya. Sementara Anda adalah dididik untuk menyelesaikan masalah industri, tapi juga saintifiknya basisnya kuat. Nah, mencari sumber-sumber seperti itu sering ke industri itu malah tidak mudah. Ya. Bahkan ke kantor Anda pun pasti dia nanti akan mintanya adalah sangat-sangat applied gitu ya. Sehingga itu harus dibungkus dengan aspek-aspek yang saintifiknya harus kuat untuk menjadi sebuah tesis. Jadi yang spesifik seperti apa, selama ini seperti saya paling banter adalah pemda-pemda yang nanti mau menggunakan hasil studinya. Itu pun risetnya harus saling dimodif. Jadi kebutuhan pemda misalnya 3, gitu, tesismu kebutuhan 5, yang di running 5, yang 3 nanti untuk laporan ke mereka. Gitu. Ya. Selama ini seperti itu, termasuk di tourism gitu ya. Ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, saya akhiri 2051 Pak Peri dan Anda semua kalau bisa ada tambahan waktu gitu biar penyelesaian mata kuliah ini segera bisa siap lengkap di ujian gitu. Nanti saya tunggu aja waktu yang pas bagi Anda kapan gitu ya. Komunikasikan. Sehingga misalnya dalam 2 minggu lagi paling lambat sudah mata kuliah ini selesai gitu ya. Ya. Ini kan di awal kan banyak kosong gitu. Nanti saya tunggu aja waktu available-nya kayak apa. Saya juga nanti saya cek jadwal saya kalau ada match gitu kita bisa arrange ketemu lagi. Kita selesaikan sesi kita. Kapan ke Batam, Prof? Ya. Kapan ke Batam, Pak Prof? Nah, itu juga selama ini masih belum. Saya berharap ketika ujian proposal saya ke sana. Siap, Prof. Kita sambut. Katanya Februari, mudah-mudahan akhir-akhir Februari begitu ya. Amin. Pengen ketemu Anda, mau lihat Pak Bambang Galaksi itu seperti apa gitu loh. Saya pengen buktikan HP-nya itu loh. Oke, thank you everyone. Oke, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam.